Baik, saya Daslan Siboro akan membahas tentang bab 1 pendahuluan latar belakang. Perekonomian itu ditopang oleh perdagangan. Jika perdagangan lancar, maka perekonomian juga lancar dan sebaliknya. Pembangunan nasional di bidang ekonomi menyusun serta pelaksanaannya berdasarkan tujuan-tujuan untuk kemajuan kesejahteraan umum. Keutamaan kesejahteraan umum ini akan terwujud apabila pelaksanaan perekonomian nasional mengutamakan asas demokrasi yang melandaskan pada prinsip kebersamaan yang hakiki, gotong royong menuju keadilan sosial, kesinambungan yang berwawasan pada kepentingan lingkungan serta sosial, kemandirian pelaku dalam pasar, serta tekad untuk membangun ekonomi nasional yang kuat sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau selanjutnya disebut Undang-Undang 1945. Barang adalah pembelian bahan makanan secara besar-besaran kemudian ditimbun sehingga harganya naik, dan termasuk pada penguasaan atau produksi, pemasaran, dan atas pengguna jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu pelaku usaha. Penimbunan secara teknis menyangkut situasi dan kondisi lalu lintas keluar masuk barang, menyangkut volume pemerintah yang akan berjumlah lebih tinggi baik intensitas maupun kuantitasnya daripada volume penawaran suplai. Indonesia pada dasarnya telah memiliki beberapa aturan yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan pelanggaran penimbunan barang, salah satunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Pasal 29 menyatakan bahwa yang pertama, pelaku usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, atau hambatan lalu lintas perdagangan barang. Yang kedua, pelaku usaha dapat melakukan penyimpanan barang kebutuhan pokok atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu jika digunakan sebagai bahan baku dan bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan barang untuk didistribusikan. Ketiga, ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan barang kebutuhan pokok atau barang penting diatur dengan atau berdasarkan peraturan presiden perundangan di atas jelas bertujuan untuk melarang penimbunan barang. Terima kasih. Nama saya Tio Marini Siregar. Saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Tipe penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yudiris normatif. Yudiris normatif yang merupakan penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan literatur, serta norma-norma yang berkaitan dengan pokok bahasan. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan statute approach, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. Sedangkan conceptual approach merupakan teori dari ahli hukum, literatur dan bacaan yang lainnya sesuai dengan kasus yang diambil. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi sebagai berikut. A. Bahan hukum primer adalah 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting. B. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer, tidak bersifat mengikat tetapi menjelaskan mengenai olahan pendapat atau pikiran para ahli. Bahan hukum sekunder berupa literatur, jurisprudensi, dan asas-asas. Halo, aku Nais Grace Cynthia Sembiring dengan NPM 2183202122. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah penelitian dalam perekonomian masa pandemi dalam bidang hukum. Yang pertama ialah langkah pengumpulan bahan hukum, di mana tipe penelitian ini menggunakan yuridis normatif, di mana tipe penelitian ini ialah dimulai dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan diteliti, kemudian pembahasannya akan mengarah pada klasifikasi masalah, kemudian analisa
data, di mana analisa data yang digunakan dengan metode deduktif. Di mana metode deduktif ialah dimulai dari ketentuan atau hal-hal yang bersifat umum. Dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan, doktrin atau serta teori yang ditemukan dalam temperatur yang diterapkan pada rumusan masalah untuk menghasilkan jawaban yang bersifat khusus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inmas Rulandari, NPM 2183201141, ingin membacakan saran dan kesimpulan. Pada masa pandemi COVID-19 yang tidak ada kepastian entitas bisnis harus dapat mengelola manajemen bisnis cycle dengan memperhatikan kategori jenis bisnisnya pada 4 siklus bisnis. 1. Puncak siklus atau kemakmuran, 2. Resesi atau kemerosotan, 3. Palung atau depresi paling parah, 4. Pemulihan atau ekspansi. Dengan mengelola manajemen bisnis cycle dengan baik dan perubahan bisnis model dan transformasi digital dengan menyesuaikan kondisi pandemi COVID-19 ini, maka diharapkan strategi perusahaan UMKM dapat berhasil mengatasi tantangan. Akhir kata, sinergi antara kebijakan makro pemerintah dengan kebijakan mikro perusahaan diharapkan dapat membantu UMKM dalam mengatasi tantangan menghadapi krisis pandemi COVID-19.